Hai Sobat Terma, selamat datang di channel YouTube Filter Info. Sebagai negara pertama yang lahir setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Indonesia memiliki banyak cerita. Dalam video ini, kami menyajikan informasi terkait 7 fakta tentang Indonesia yang perlu diketahui. Apa saja fakta tersebut? Nonton video ini sampai selesai. 1. Sejarah panjang nama Indonesia. Tahukah kamu dari mana asal kata Indonesia? Indonesia adalah gabungan kata Latin yaitu Indus yang berarti Hindia dan bahasa Yunani yaitu Nesos yang berarti kepulauan. Penggunaan nama Indonesia kemudian muncul dalam naskah Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang merupakan tonggak pergerakan kemerdekaan negara Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Namun, pada kenyataannya, nama Indonesia itu sendiri telah digunakan jauh sebelum Sumpah Pemuda lahir. Pertama kalinya pada tahun 1850-an, seorang ahli editor Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia bernama James Richard Logan menggunakan kata Indonesia. Hal ini juga setelah ia lebih memilih menggunakan kata Indonesia, kata yang dibuang oleh George Samuel Windsor Hill, seorang ahli etnologi bahasa Inggris, yang menyarankan istilah Indonesia atau Malayunesia yang merujuk pada penyebutan pulau-pulau Hindia. Tahukah kamu apa saja nama-nama negara kita tercinta ini? Banyak nama yang pernah digunakan diantaranya adalah Nanhai, Dwi Pantara, Jazair Al-Jawi, Indian Archipelago, Ostindie, East Indies, Indies Orientalis, Nederlandis Indie atau Hindia Belanda, To Indo, dan Insulin. 2. Satu-satunya negara yang pernah keluar dan masuk lagi dari PBB. Indonesia pertama kali bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1 September 1950. Pada tahun 1961, Indonesia memutuskan keluar dari PBB. Soekarno, presiden pertama Indonesia secara resmi, mengumumkan keputusan keluar dari PBB pada 7 Januari 1965. Keputusan ini lantaran Soekarno marah atas terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Padahal saat itu Malaysia dan Indonesia sedang mengalami ketegangan yang luar biasa. Sejak keluar dari PBB, hubungan Indonesia dengan negara-negara lain merenggang dan Indonesia makin terasing dari dunia. Akibatnya, ruang gerak Indonesia semakin sempit. Hal ini juga berakibat pada pemenuhan kebutuhan Indonesia dan kepentingan nasional yang tidak dapat dilakukan sendiri. Karenanya, Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto menyampaikan keinginannya untuk kembali bergabung dengan keanggotaan PBB melalui pesan yang dikirim kepada Sekjen PBB pada 19 September 1966. Indonesia secara resmi mengakhiri ketidakhadirannya di PBB pada 28 September 1966. 3. Negara Asia pertama ikut Piala Dunia. Sebelum kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, tim sepak bola Indonesia berhasil ikut berlaga di Piala Dunia ketiga yang diselenggarakan di Prancis pada tahun 1938. Meskipun masih menggunakan nama tim nasional sepak bola Hindia Belanda, Indonesia tetap dinyatakan negara Asia pertama yang berlaga di Piala Dunia. Pada 5 Juni 1938, laga pertama tim nasional sepak bola Hindia Belanda di putaran pertama adalah Hungaria yang berlangsung di Stadion Velodrome Municipale Reims.
Karena perbedaan tinggi badan yang mencolok, pada menit ke-13 tim Hungaria berhasil membobol gawang tim Hindia Belanda. Hingga pertandingan usai, Indonesia kebobolan 6 gol dan dinyatakan gugur. Sampai saat ini, Indonesia tidak lagi pernah beradu skill di Piala Dunia. 4. Penghasil kopi paling mahal di dunia. Di Asia Tenggara, kemasyhuran kopi ini telah lama diketahui, namun secara global, kopi ini mulai makin populer setelah publikasi pada tahun 1980-an. Harga kopi ini mencapai 160 US dollar per pon atau setara 500 gram. Meskipun di Indonesia harganya terbilang biasa saja, namun kopi gourmet di luar negeri rela mengeluarkan isi dompet mereka hingga ratusan dolar demi menikmati kopi ini. Awal mula kopi ini tidak secantik harganya. Di Indonesia, pada era tanam paksa oleh Belanda sekitar tahun 1830 sampai tahun 1870. Kopi ini merupakan minuman petani yang bekerja di lahan kopi milik Belanda. Saat itu, petani tidak diizinkan memetik buah kopi untuk konsumsi pribadi, sehingga mereka hanya mengambil biji kopi dari kotoran hewan, di mana hanya daging buahnya yang tercerna, sementara kulit, ari, dan bijinya tidak. Ya, kopi ini adalah kopi luwak. Biji kopi yang dihasilkan dari fermentasi pencernaan hewan liar yang bernama luwak, sebangsa musang. Penikmat kopi di luar negeri menilai kopi ini memiliki cita rasa yang paling baik di antara kopi-kopi mahal lainnya. 5. Bendera merah putih bukan satu-satunya milik Indonesia. Bendera dengan warna merah putih tidak hanya digunakan Indonesia. Monaco juga menggunakan warna merah dan putih, sedangkan Polandia dengan warna yang mirip tetapi posisi yang berbeda. Selain perbedaan tersebut, bendera Indonesia juga berbeda rasio warna merah dengan bendera nasional lainnya, serta perbedaan ukuran. Dari segi warna, bendera Indonesia menggunakan rasio RGB 255,0,0, sehingga lebih cerah dibandingkan warna merah lainnya. Sedangkan ditinjau dari ukurannya, bendera Indonesia memiliki ukuran lebar 2/3 ukuran dari panjangnya. Sejarahnya, warna merah dan putih ini telah digunakan bahkan sebelum era Kerajaan Majapahit, tepatnya mungkin era Kerajaan Kediri. Warna merah yang dapat diperoleh dari daun jati, bunga belimbing, wulu, dan manggis, sehingga dapat dengan mudah digunakan untuk mewarnai kain, hasil tenun dari kapuk atau kapas katun yang memiliki warna dasar putih. Dengan demikian, bendera kebanggaan Indonesia ini memang telah tertanam ke dalam DNA kita, serta telah merangkum nilai-nilai kepahlawanan, patriotisme, dan nasionalisme. 6. Pulau kecil Indonesia seharga Pulau Manhattan Amerika. Pada 31 Juli 1667 di kota Breda, Belanda, Inggris dan Belanda menandatangani perjanjian Breda yang salah satu isinya mengenai kesepakatan tukar guling pulau yang mereka kuasai. Inggris menyerahkan Pulau Ran, sedangkan Belanda menyerahkan Pulau Manhattan. Itulah isi pasal 3 perjanjian Breda. 1. Kepulauan Banda di Pulau Ran tergabung merupakan penghasil pala terbesar masa itu. Masa itu menjadi incaran Belanda. Demi menguasai Kepulauan Banda, VOC bahkan melakukan genosida terhadap penduduk asli, hingga hanya tersisa sekitar 600 jiwa saja dari 15.000 jiwa. Kejadian ini membuat penduduk asli yang tersisa meninggalkan kampung halaman mereka, sedangkan VOC mendatangkan pekerja dari Nusantara untuk bekerja di kebun-kebun pala di Kepulauan Banda yang telah mereka kuasai. Jika Manhattan menjadi kota metropolitan yang penuh kendaraan mewah dengan gedung-gedung pencakar langit, Pulau Ran yang digelar Manhattan II terlupakan oleh dunia, bahkan oleh negara kita sendiri. 7. Penghasil gas alam terbesar di dunia.
Indonesia merupakan salah satu penghasil gas alam terbesar di dunia. Salah satu tempat yang memiliki cadangan gas terbesar adalah ladang gas Natuna Timur, yang sebelumnya disebut Natuna de Alva, yang berlokasi di Laut Cina Selatan dan Utara. Kepulauan Natuna pertama kali ditemukan oleh Agip pada tahun 1973 dan pernah menjadi rebutan antara Cina dan Indonesia. Pengembangan ladang gas Natuna telah dimulai sejak tahun 1980 yang dilakukan oleh Pertamina dan Exxon dengan membentuk perusahaan patungan, namun tidak dapat dilanjutkan karena tingginya kadar karbon dioksida yang mencapai 71% pada tahun 2010. Ladang gas Natuna Timur berubah nama menjadi Natuna Timur bersamaan dengan penandatanganan perjanjian baru antara Pertamina dan ExxonMobil. Untuk menghemat biaya pengembangan Natuna Timur, maka Premier Oil menanggung biaya sebesar 65% dan Mitsui Oil Exploration menanggung 35%. Sedangkan untuk Natuna Selatan, si Blok B 40% ditanggung ConocoPhillips Index 35% dan Chevron 25%. Rencana produksi ditarget akan bisa dimulai pada 2030 ketika harga minyak mencapai $100 per barel. Itulah 7 fakta menarik tentang Indonesia yang perlu diketahui. Nantikan video kami berikutnya dan jangan lupa tetap jaga imunitas tubuh agar terhindar dari virus corona.